Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa bermanfaat buat hidup Anda. Nah, di video kali ini saya akan mengupas beberapa permasalahan yang dialami oleh orang tua seputar permasalahan anak yang tidak mau masuk sekolah. Tahun ajaran baru saja dimulai beberapa minggu yang lalu, dan banyak juga komentar-komentar serta WA yang masuk di handphone saya yang bertanya bagaimana cara membuat agar anak mau sekolah. Nah, ini perlu diperhatikan karena situasi pandemi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu tentu berdampak pula dengan anak-anak tentunya, apalagi anak-anak yang tidak melalui proses untuk sekolah. Misalkan mereka tidak bisa masuk ke TK maksud saya, sehingga mereka langsung masuk sekolah di level SD, sehingga ketika masuk sekolah di level SD tersebut mereka mengalami yang namanya mungkin ketakutan, tidak berani, tidak mau sekolah, maunya dianterin, dan ketika dianterin orang tuanya nggak boleh pulang, harus nungguin dan sebagainya, bahkan seperti mengalami rasa takut yang ya nggak jelas, nggak berani dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menangani permasalahan seperti itu? Dengan anak saya pun sama. Di sini ada anak saya namanya Nela. Dia pun hari ini kebetulan sedang tidak enak badan dan tidak sekolah. Dari hari Sabtu, Minggu badannya kurang enak, dan Senin serta Selasa sampai hari ini dia tidak masuk sekolah. Biasanya anak-anak kalau sudah libur ya, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa biasanya kalau mau masuk sekolah susah banget untuk diajak masuk sekolah, bukan? Dan orang tua pasti ngerasa repot banget bagaimana cara agar anak mau masuk sekolah. Nah, untuk bisa mau masuk sekolah tentu harus ada cara-caranya. Seperti Nela juga kemarin nggak mau masuk sekolah, hari ini pun masih nggak mau masuk sekolah. Tapi besok mau masuk sekolah atau tidak, sayang nih? Mau. Nah, tiba-tiba dia mau. Kenapa memangnya kamu mau masuk sekolah besok? Karena bilang sama ayah, Bilang apa? nanti ke sekolah. Karena kenapa mau Ada sekolah? Xiaomi. Ada temennya. Baik. Nah, Nela mau masuk sekolah memang saya mencoba untuk memberikan motivasi. Memang tidak, sekali lagi bagi orang tua yang ingin anaknya bisa masuk sekolah, hal ini tidak bim-salabim, tidak bisa instan. Apalagi kalau anak Anda tidak percaya diri, pemalu. Anak saya pun sama. Nela juga ketika masuk sekolah di awal, masuk ke sekolah, dia pun minder banget ya, malu. Aku tidak tidak mau tampil, tidak mau aku anaknya pendiam. Dia bilang, aku anaknya pendiam, tidak mau berteman dan lain sebagainya. Tentu ini membuat saya harus bekerja keras bagaimana supaya dia mau berubah menjadi anak yang pemberani, percaya diri dan sebagainya, seperti tentu yang kita harapkan. Dan sekali lagi tidak bisa langsung instan anak bisa menjadi pemberani. Tentu perlahan-lahan. Bagi saya pribadi tentu membutuhkan waktu, namun tidak terlalu lama juga kalau kita sudah sering memotivasi anak kita. Oleh karena itu, seringkali orang tua lupa bahwa orang tua hanya fokus pada permasalahan anak saja. Ketika anak tidak berani, tidak percaya diri, tidak mau sekolah, orang tua sudah pusing. Ingat, kalau kita semakin fokus dengan apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, kita lupa apa yang kita inginkan sebetulnya. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita. Misalkan, kita ingin anak kita lebih percaya diri, berani, mau sekolah, semangat, dan sebagainya, maka kita harus memiliki kreativitas. Bagaimana membuat anak-anak kita memiliki keberanian dan kreativitas seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya? Banyak hal. Bagi orang tua yang mungkin kewalahan pada saat ini, silakan lakukan. Kalau misalkan pernah melihat video saya tentang hypno sleeping, malam hari sebelum bersekolah, setiap malam buat anak relax, lalu sugestikan dalam pikirannya kata-kata yang positif, memotivasi seperti itu. Misalkan besok kamu sekolah ketemu teman kamu, kalau tadi anak saya ketemu temennya yang namanya si ini, kamu seneng banget. Lalu iya, siapa namanya? Silmi. Terus di sekolah kamu jajannya nggak boleh jajan es dan permen ya. Cuma satu aja, seperti itu. Jadi dibuat imajinasi pikiran di masa yang akan datang itu menyenangkan, seperti itu. Memang sekali lagi yang terpenting adalah membuat state anak nyaman. State adalah kondisi. Kalau anak sudah mulai ketika dibilang kata-kata sekolah langsung nggak mau dan sebagainya, memang tidak harus dipaksakan. Alihkan pembicaraan dengan yang lain terlebih dahulu, lalu ajak lagi kembali pelan-pelan di momen yang berbeda. Maksud saya, tidak ketika anak tidak mau masuk sekolah, jangan dipaksakan pada saat itu. Bisa jadi anak akan cooling down, akan bisa
berubah state atau moodnya, sehingga ketika berubah moodnya tersebut Anda bisa masukkan sugesti-sugesti sekolah tuh enak. Apa mungkin kalau dengan anak saya kita cek aja nih, apa sih yang Nela rasakan di sekolah, enak nggak sih sekolah? Enak. Apa yang kamu rasakan, enaknya kayak gimana? Bilang ke Miss Mariam Bilang ke guru kamu, dan main apalagi jajan. jajan. Udah. Oh itu, jadi memang menyenangkan. Bahkan memang anak sekarang nih, karena tadi saya katakan juga ketika pandemi berlangsung, anak-anak tidak ada kegiatan aktivitas sekolah, banyak di rumah main game, tentu mereka kaget. Bahkan ya harus pulang siang misalkan, lelah, dan akhirnya seperti anak saya juga sakit. Namun tetap bagaimana cara kita mengarahkan anak untuk tetap bisa sekolah. Sekali lagi tadi yang bisa dilakukan adalah satu, dengan hypnosis sleeping. Silakan simak video saya di channel saya ini, video tentang bagaimana menghipnotis anak ketika sedang tidur. Yang kedua, membuat state anak selalu bergembira, nyaman, ya. Kalau saya sendiri ketika dulu Nela mau sekolah, saya belikan tas yang bagus, ya kan, buku-bukunya saya siapkan. Jadi saya buat imajinasi dalam pikiran Nela ini sekolah itu menyenangkan. Dia punya tas bagus, apalagi bukunya, beli iya buku teddy bear, dan dia senang banget terus berangkat. Walaupun di pagi harinya masih mogok, kadang nggak mau berangkat sekolah, nangis, iya kan? Masih seperti itu, tapi tetap pelan-pelan kita kembalikan lagi, dia mau, kita bersyukur dia mau, dan sebagainya. Nah itu yang bisa Anda lakukan, persiapkan. Lalu yang selanjutnya adalah ketika anak tidak mau sekolah, bisa jadi memang ada hal yang dia takutkan. Ini sangat penting, tadi saya katakan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Di rumah ya mulailah untuk merubah pola asuh. Kalau selama ini mohon maaf menyalahkan, memarahi dan sebagainya, ajak bicara, ajak diskusi, ajak nonton bareng-bareng tentang video pembelajaran bersama, luangkan waktu bersama anak. Gimana? Sampai aku tidur. Sampai tidur katanya. Kadang-kadang kita nonton bareng tentang film, tentang pembelajaran atau lagu-lagu yang menyenangkan. Bahkan ketika pagi hari nih, saya membangun mood anak saya. Biasanya di sekolah anak itu kan ada yang namanya video-video anak-anak belajar, atau di sekolah anak Anda ada videonya, YouTube channelnya, putarkan di situ. Lihat lagi lingkungannya, ada lagu-lagu Mars sekolah seperti itu, ada video kakak-kakaknya, dia akan senang sekali. Jadi anak itu tetap bisa berubah, jangan khawatir, yang penting butuh kesabaran dan kreativitas. Nah, saya percaya Anda memiliki banyak hal tentang bagaimana membuat anak Anda lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi, tidak takut harus ke sekolah. Memang sekali lagi butuh proses, anak pasti bisa berubah. Jika harus sabar lebih banyak lagi, lebih ditambah lagi, seperti itu. Dan semoga saya berdoa anak-anak Anda mau bersekolah. Tentu sekali lagi dengan memahami bahwa ya kondisi saat ini masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan dalam hal pandemi seperti itu. Kita harus juga jaga kesehatan anak, stamina anak, makanan anak, ya, bekal yang dibawa, dan semuanya harus kita jaga. Jangan lupa berikan juga vitamin, seperti itu. Demikian video dari saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Bagi Anda yang ingin melakukan sesi konsultasi atau terapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita banyak bisa belajar, ya Nela. Oke, baik. Demikian dari saya dan juga Nela. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.